Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Haidil Putra dalam pembelajaran akidah akhlak tentang adab solat dan zikir. Maka sebelum kita belajar lebih dalam, akan disebutkan dulu tujuan daripada pembelajaran ini. Tujuannya adapun yang pertama adalah membiasakan adab solat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, menjelaskan pengertian adab solat dan zikir dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi dalil tentang adab solat dan zikir dengan benar. Yang keempat, menjelaskan tentang adab-adab solat dan zikir dengan baik. Yang kelima, menunjukkan hikmah perilaku orang yang melakukan adab-adab solat dan zikir yang benar dan baik. Yang keenam, mempraktekkan adab solat dan zikir dengan benar. Namun pada pertemuan yang ini, yang akan kita bahas adalah mengenai adab solat. Adapun untuk adab berzikir akan kita bahas pada pertemuan yang kedua. Maka sebelum kita lanjutkan, kita persepsi pelajaran kita yang sebelumnya. Adapun pelajaran kita yang sebelumnya adalah mengenai iman, Islam, dan ihsan. Pengertian solat. Solat menurut bahasa dan istilah. Dalam mendefinisikan tentang arti kata solat, Imam Rafi'i mendefinisikan bahawa solat dari segi bahasa berarti adalah doa. Sedangkan menurut istilah syarak, berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri atau ditutup dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Adapun dalil akli dan nakli tentang solat, dalil aklinya adalah solat merupakan amal ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Jika baik solat seseorang, maka akan menjadi baik pula semua amal ibadahnya. Sehingga solat itu ialah barometer amal baik dan buruk seseorang. Dalil naklinya bisa kita lihat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah katakan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian bagian yang C adalah adab solat. Yang pertama, adab-adab solat itu adalah khusyuk. Mana arti daripada khusyuk itu adalah menghadirkan hati dan pikiran dalam setiap lafal solat atau di luar solat. Karena jika solat tanpa khusyuk sama dengan badan tanpa kepala. Perintah untuk khusyuk adalah dalam surat Al-Mu'minun ayat 2. Apa kata Allah? Allazina hum fi solatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam solatnya.
Kemudian yang kedua, hati yang ikhlas. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan solat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahawa Allah tidak akan menerima amal kecuali dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Karena riya dan sum'ah adalah penghalang amal seseorang. Kemudian adab yang ketiga adalah menjaga waktu dan batas-batasannya. Maka jika waktu solat telah masuk, bersegeralah menunaikannya dengan penuh semangat. Firman Allah, "Fawailul lil musallin," maka celakalah bagi orang-orang yang solat. Allazina hum fi solatihim khashi'un. Kemudian adab yang keempat adalah menjaga kebersihan dan kesucian tempat solat dari najis-najis yang ada. Yang kelima, menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyukan solat. Yang keenam, memakai pakaian kita yang terbaik, yaitu pakaian yang rapi, santun, baik, harum, semerbak bagi laki-laki dan menutup aurat secara sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian adab yang ketujuh, menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan solat dengan baik dan sempurna. Melakukan dengan khusyuk. Nabi SAW memerintahkan, Qala iza kumtu fi solatika fasalli solata muwaddi'in. Kalau engkau mengerjakan solat, maka solatlah seperti solat orang yang hendak meninggalkan dunia. Yang C, hikmah daripada solat. Yang pertama, mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjadikan hati tenang dan karena solat adalah hubungan antara hamba dan penciptanya. Yang ketiga, menyadarkan manusia hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah. Yang keempat, menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah. Yang kelima, solat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Yang keenam, solat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Kesimpulan daripada pembelajaran kita adalah solat pada hakikatnya adalah menurut bahasa doa, sedangkan menurut istilah adalah perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian ditutup dengan salam dengan memenuhi rukun dan syarat tertentu. Yang kedua, adab solat adalah khusyuk. Yang ketiga adalah hati yang ikhlas. Yang selanjutnya adalah menjaga waktu dan batas-batasannya, menjaga kebersihan kesucian tempat solat dari najis yang ada, menyingkirkan gambar tulisan apa saja yang mengganggu kekhusyuan solat, memakai pakaian yang terbaik, menyesal serta bersedih, dan yang terakhir melakukan dengan khusyuk sebagaimana perintah Nabi SAW. Sekianlah pelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.